Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membawakan sedikit materi mengenai bisnis digital. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian bisnis digital. Bisnis digital adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan berbagai keunikan, mulai dari model bisnis hingga pengalaman pelanggan atau customer experience. Bisnis digital juga melihat bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kemampuan bisnis demi mendukung operasi bisnis yang berjalan. Nah, selanjutnya adapun pengertian bisnis digital menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Harisno dan Pujadi 2009. Bisnis digital adalah proses menjalankan bisnis secara online yang mencakup pembelian dan penjualan serta memberikan layanan kepada pelanggan dan berkolaborasi dengan mitra bisnis. Yang kedua, menurut Dillon dan Kaur 2012. Bisnis digital adalah teknologi yang memfasilitasi pengembangan proses bisnis termasuk proses internal organisasi seperti sumber daya manusia, sistem keuangan dan administrasi, dan proses eksternal seperti penjualan dan pemasaran, penyediaan produk dan layanan, serta interaksi dengan pelanggan. Baik, selanjutnya menurut O'Brien 2003. Bisnis digital adalah pemanfaatan internet dan teknologi informasi lainnya untuk memfasilitasi e-commerce, komunikasi dan kolaborasi perusahaan, dan proses bisnis berbasis web dalam infrastruktur perusahaan untuk berhubungan langsung dengan pelanggan dan mitra bisnis. Selanjutnya, adapun beberapa jenis bisnis digital yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama e-commerce. E-commerce atau toko online adalah bisnis yang berfokus pada penjualan produk secara online. Contoh dari bisnis e-commerce adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada. Selanjutnya, social media marketing. Social media marketing adalah bisnis yang berfokus pada pemasaran melalui platform sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dalam bisnis ini, perusahaan memanfaatkan platform sosial media untuk mempromosikan produk atau jasa mereka kepada pengguna sosial media. Nah, selanjutnya affiliate marketing. Affiliate marketing adalah bisnis yang berfokus pada promosi produk atau jasa orang lain dan mendapatkan komisi dari penjualan yang dilakukan. Dalam bisnis ini, Anda akan menjadi mitra dari perusahaan, mempromosikan produk atau jasa mereka melalui media online. Dan selanjutnya digital product creation. Bisnis digital ini berfokus pada penciptaan produk digital seperti aplikasi, e-book, video tutorial atau software. Produk digital ini kemudian dijual melalui platform online seperti App Store, Google Play, situs web pribadi. Materi selanjutnya yaitu manfaat bisnis digital. Manfaat bisnis digital adalah memberikan alternatif pilihan untuk konsumen supaya konsumen bisa menggunakan jasa atau membeli barang dari suatu bisnis secara online. Selain itu, informasi juga bisa didapatkan dengan mudah dari mana saja tanpa perlu datang langsung. Manfaat bisnis digital ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu bisa menjangkau konsumen lebih luas, di mana bisnis ini kamu bisa menjangkau lebih banyak konsumen dibandingkan bisnis konvensional, karena mayoritas orang pada zaman sekarang menggunakan internet untuk berbagai keperluan, termasuk mencari berbagai rekomendasi bisnis yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua yaitu mendorong inovasi pada bisnis. Adanya bisnis digital akan mendorong bisnismu untuk melakukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan keperluan bisnis digital. Jadi, kita bisa mencari potensi bisnis lainnya secara digital yang bisa kita eksplorasi untuk menunjang kemajuan bisnismu. Ketiga yaitu memberi lebih banyak alternatif
bagi konsumen. Bisnis digital ini memberikan alternatif pilihan untuk konsumen supaya konsumen bisa menggunakan jasa atau membeli barang dari suatu bisnis secara online. Selain itu, informasi juga bisa didapatkan dengan mudah dan dari mana saja tanpa perlu datang langsung. Keempat, yaitu modalnya tidak harus besar. Kenapa saya bilang modalnya tidak harus besar? Karena bisnis digital tidak membutuhkan modal yang besar, bahkan kita bisa melakukannya tanpa modal. Contohnya, kita bisa menggunakan handphone untuk membuat konten di YouTube maupun di TikTok dan bisa menambah penghasilan bisnis kita. Baik, materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan bisnis digital. Bisnis digital berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Adapun keuntungan bisnis digital itu dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu menghemat biaya promosi. Promosi dari media digital dapat menghemat biaya promosi karena perusahaan tidak perlu mencetak brosur, baliho, spanduk, dan membuat iklan di televisi. Perusahaan dapat menggunakan media sosial seperti Twitter, TikTok, Instagram, ataupun Facebook. Promosi dapat dilakukan berulang kali tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Kedua yaitu dapat mencapai target pasar yang lebih luas. Target pasar yang luas akan meningkatkan omset penjualan yang berpengaruh pada tingkat keuntungan yang diperoleh. Selain keuntungan, terdapat pula beberapa kerugian bisnis digital yang perlu kita waspadai. Adapun kerugian bisnis digital dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tingkat persaingan yang tinggi. Kebanyakan orang memilih untuk menjalankan bisnis online dengan alasan lebih praktis, efisien, dan hemat biaya karena kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya sewa. Akibatnya, tingkat persaingan bisnis menjadi sangat tinggi. Solusinya, sebagai produsen harus mampu menghadirkan produk yang unik, unggul, disertai dengan pelayanan yang memuaskan untuk mendapatkan pembeli. Jika tidak, maka jumlah penjualan mungkin menurun karena kurangnya inovasi produk. Yang kedua yaitu adanya biaya pengiriman. Berbeda dengan biaya konvensional, di bisnis digital terdapat biaya pengiriman. Biaya ini biasanya ditanggung oleh pembeli. Biayanya dihitung berdasarkan jarak lokasi penjualan ke lokasi pengiriman barang. Biaya pengiriman yang mahal seringkali menjadi faktor penghambat penjualan. Yang ketiga yaitu marak penipuan pada bisnis digital. Oleh karena itu, masih ada masyarakat yang enggan untuk membeli produk secara online sebab adanya ketakutan produk yang dikirimkan tidak sesuai dengan produk yang ada di gambar. Hal ini masih menjadi tantangan tersendiri yang membuat produsen harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan bisnis digital. Bisnis digital berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Adapun keuntungan bisnis digital yaitu 1. Menghemat biaya promosi. Promosi dengan media digital dapat menghemat biaya promosi karena perusahaan tidak perlu mencetak brosur, baliho, spanduk, dan membuat iklan di televisi. Perusahaan dapat menggunakan media sosial seperti Twitter, TikTok, Instagram, ataupun Facebook. Promosi dapat dilakukan berulang kali tanpa mengeluarkan biaya yang besar. 2. Mencapai target pasar yang lebih luas. Target pasar yang luas akan meningkatkan omset penjualan yang berpengaruh pada tingkat keuntungan yang diperoleh. Selain keuntungan, terdapat pula beberapa kerugian bisnis digital yang perlu diwaspadai. Adapun kerugian bisnis digital yaitu 1. Tingkat persaingan yang lebih tinggi. Kebanyakan orang memilih menjalankan bisnis online dengan alasan lebih praktis, efisien, dan hemat biaya karena kamu tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk biaya sewa. Akibatnya, tingkat persaingan bisnis menjadi lebih sangat tinggi. Solusinya sebagai produsen harus mampu menghadirkan produk yang unik, unggul, disertai dengan pelayanan yang memuaskan untuk mendapatkan pembeli. 2. Adanya biaya pengiriman. Berbeda dengan bisnis konvensional, di bisnis digital terdapat biaya pengiriman. Biaya ini biasanya ditanggung oleh pembeli.
Biayanya dihitung berdasarkan jarak lokasi penjual ke lokasi pengiriman barang. 3. Maraknya penipuan pada bisnis digital. Oleh karena itu, masih ada masyarakat yang enggan membeli produk secara online karena adanya ketakutan pada produk yang dikirim tidak sesuai dengan ada di gambar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang membuat produsen harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Walaupun demikian, kemudahan akses digital yang dimiliki oleh pemasar dan konsumen tidak selalu membuat bisnis menjadi lebih mudah. Dimulai dari persaingan startup atau bisnis rintisan yang sedang menjadi tren di kalangan anak muda. Baik, itulah tadi materi dari saya. Sekian, terima kasih.